Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya kemarin di grup WA bahwa materi pertemuan ke-7 ini akan saya share rekamannya kepada teman-teman semua. Oke, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum memulai menjelaskan apa yang saya sampaikan di slide, saya terlebih dahulu akan mengatakan dua alasan terhadap dua tugas yang sudah teman-teman lakukan. Satu, saat tugas kelompok dengan model webinar yang sudah teman-teman jalankan. Maksud dan tujuan saya membuat webinar itu adalah nanti kalau teman-teman bekerja pada sebuah perusahaan, jarang sekali ditemui yang namanya kerja individual. Semua harus dengan kerja tim. Nah, kemampuan kita untuk bekerja dalam tim seharusnya sudah dimulai dari sekarang. Artinya, tugas kelompok semi webinar kemarin, webinar kecil-kecilan kemarin, salah satu tujuannya adalah untuk mengasah kemampuan atau skill kerja tim yang teman-teman miliki. Itu alasan kenapa di tugas paradigma psikologi saya membuat model webinar. Kemudian yang kedua adalah tugas menyebarkan survei kepada stakeholder atau kepada user atau kepada perusahaan yang tema yang kita pilih waktu itu adalah loyalitas karyawan. Maksud dan tujuan saya memberikan kuesioner itu, tugas itu adalah apapun yang teman-teman akan lakukan saat nanti jadi orang dengan posisi jabatan yang tinggi, harus berlandaskan data. Harus berlandaskan data. Data kualitatif boleh, data kuantitatif boleh. Artinya ojo awang-awang. Jangan asal sembarang mengambil sebuah keputusan. Harus base data. Oke, saya akan mulai dari menjelaskan apa yang di slide. Kita akan slide ke nomor 2. Tema yang dibahas adalah proses mental dalam kehidupan manusia. Hal kedua ini menggambarkan perbedaan karakteristik mental dari zaman dulu, zaman kita kecil, zaman orang tua kita kecil, sampai di zaman sekarang. Oke, saya akan lanjutkan. Di slide kedua ini adalah gambaran proses mental kehidupan manusia di tahun 1996 dan di tahun 2016. Dulu mungkin zaman kita masih kecil, saya dan teman-teman semua masih kecil, susah sekali untuk disuruh pulang oleh orang tua. Jadi pengennya main terus di rumah. Dan di slide kedua adalah gambaran di tahun 2016 ini, anak itu susah sekali untuk diajak main ke luar karena dia sudah asik dengan gadgetnya. Ya, asik dengan gadgetnya. Kemudian slide ketiga, ini ada beberapa generasi yang familiar dengan hal-hal di masa itu. Mungkin di generasi 60-an familiar dengan tulisan, generasi ayah ibu kita 80 familiar dengan telepon, generasi kita mungkin yang lahir 90 sampai sebelum 2000
familiar dengan istilah email, dan generasi 2000 ke atas sudah familiar dengan chat. Nah, orang-orang yang hidup di tahun 2010 ke atas, mendekati 2020 ini, termasuk dalam 2020 ini, digambarkan di sini sudah namanya ada generasi alpha. Ilustrasikan lawang bayi saja, wis iso video call, wis iso dolanan HP. Dari 3 ilustrasi yang saya sampaikan di slide 2, 3, dan 4 ini, yang mau saya katakan adalah beda generasi, beda cara penanganan mentalnya. Beda generasi, beda masalah penyakit mentalnya. Mungkin ketika 20 tahun ke depan teman-teman sudah jadi seorang direktur, anak buahnya teman-teman ini adalah orang-orang yang baru lahir mungkin sekitar tahun 2010, 2020, bahkan ada yang 2030. Jadi teman-teman harus bisa memahami karakteristik mental mereka. Oke, di sini ada definisi sehat menurut WHO. Saya simpulkan jadi 3 hal dari definisi ini. Orang sehat mental menurut WHO itu 3 definisinya. 1, dalam 1 minggu dia punya waktu luang untuk olahraga. 2, dia punya waktu tidur atau kualitas tidurnya nyenyak. Dan 3, kalau dia makan, dia ngerasa enak. Makan enak, tidur nyenyak, punya waktu untuk olahraga. Definisi mental ini menurut WHO sudah berubah daripada tahun 2000 ke bawah. Sebelumnya, definisi orang yang punya mental sehat adalah tercukupi kebutuhan finansial, kekayaan, dan segala yang berhubungan dengan fisik dan dunia. Tapi ternyata di definisi yang berubah di 2010 ke sini, definisinya sudah beda. Sudah tentang kesejahteraan atau kenyamanan hidup. Kemudian ada 3, teman-teman, karakteristik sehat mental. Jadi orang di dalam sehat mental itu ada 3 kategorinya. Sehat secara fisik, psikis, dan sosial. Fisik dulu. Saya langsung ke poin kedua. Makna dari keberfungsian ini adalah ketika mata kita bisa untuk melihat, tangan kita bisa untuk menggenggam, kaki kita bisa untuk berjalan, tapi definisi lebih dari kata keberfungsian adalah kesemua fungsi organ tubuh kita dilakukan untuk kebaikan. Dilakukan untuk kebaikan. Itu sehat mental secara fisik. Secara psikis sudah tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi. Kalau kita bisa tahu kemampuan diri kita berada di mana tanpa menjatuhkan orang lain karena dia tidak memiliki kelebihan yang kita miliki, itu sudah punya sehat mental secara psikis. Dia bisa ngontrol kapan emosinya harus dikeluarkan, dia juga bisa ngontrol kapan dia harus mengelola stresnya, dia juga bisa kontrol kapan dia harus merespon sesuatu. Dan secara sosial, ini ada sangkut pautnya dengan kerja tim yang saya sampaikan di awal tadi. Oke, tidak ada orang yang bisa sukses apabila dia tidak bisa menghargai orang lain. Dan salah satu cara untuk bisa menghargai orang lain adalah bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, sebagai seorang manajer, orang yang duduk pada posisi penting, kita harus mulai mengasah kepekaan kita ketika ada staf atau karyawan kita yang punya
gejala atau tanda seperti yang saya jelaskan di slide ke-9 ini. Sedih, marah, cemas, takut, bingung. Dari mana Pak Amrul bisa tahu? Dari ekspresi dan tingkah lakunya. Karena sekali lagi, di pertemuan satu sudah sering saya tekankan, ilmu psikologi itu adalah ilmu jiwa, yang mana kita bukan mempelajari jiwa secara holistik, tetapi manifestasi dari jiwa itu berupa perilaku atau tingkah lakunya. Karena dalam ilustrasi di bawahnya, masalah itu ibarat seperti kita meniup balon. Kalau diceritakan kepada orang lain, maka tekanan yang ada di dalam balon itu akan berkurang. Tapi kalau itu hanya dipendam sendiri, tanpa dibagi kepada orang lain, yang terjadi adalah balon itu akan meletus. Kalau sudah meletus, ya bisa stres, bisa depresi. Itu yang sangat berbahaya. Setelah kita belajar, kita harus juga action. Caranya bisa mengenali dan memberi perhatian dari hal yang sekecil mungkin. Menawarkan bahu mungkin, menawarkan kopi, makan, menawarkan tempat untuk cerita. Dan kita juga harus belajar menjadi seorang pendengar yang baik. Jika dua hal itu tidak bisa kita lakukan, baru kita meminta bantuan untuk dihubungkan dengan profesional. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Di slide terakhir teman-teman, ada beberapa tips dan trik agar kita tetap jadi orang yang punya kesehatan mental yang baik. Oke, kalau kita sudah melakukan ini, tapi kita tetap saja merasa nggak nyaman dengan kehidupan ini, berarti kita harus introspeksi diri. Ada yang keliru mungkin, atau ada yang salah mungkin dengan diri kita sendiri. Jadi teman-teman, ini pertemuan saya yang terakhir, masuk di kelas 19C dan 19D. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala atensi, perhatian, dan segala perbuatan atas perintah yang saya berikan. Saya juga mohon maaf apabila dalam mengantarkan mata kuliah psikologi dasar masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di mata kuliah psikologi dasar. Nanti insya Allah setelah tes akan dilanjutkan oleh Bu Laili Komariah. Saya Ahmad Liana Amrul Haq undur diri dan pamit dari kelas ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.